Baik, kita awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatal asi rakataini summa salam summa qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid fawada'a yadahu 'alaiha wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba an yukallimahu fakharaja saro'anun nasi faqalu aku sirotis salatu wa rajulun yada'uhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dal yadaini faqala ya Rasulullah anasita am kusirotis salatu faqala lam ansa walam tuqsor faqala bala qad nasita fasalla rakataini summa sallama summa kabbara fasajada misla sujudihi atau wala summa rafa'a ra'sahu fakabbara summa wada'a ra'sahu fakabbara fasajada misla sujudihi atau wala summa rafa'a ra'sahu fakabbara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat salah satu dari dua sholat petang, 2 rakaat lalu salam, kemudian beliau menuju tiang di bagian depan masjid dan meletakkan tangannya pada kayu itu. Dalam jamaah itu ada Abu Bakar dan Umar, tetapi keduanya tidak berani mengatakan apapun kepada beliau. Orang-orang keluar dengan segera dan mereka bertanya-tanya, apakah sholat tadi dikosor? Dalam jamaah itu ada seseorang laki-laki yang dijuluki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zul Yadain. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah baginda lupa atau sholat tadi memang dikosor? Beliau bersabda, aku tidak lupa dan sholat tidak dikosor. Orang itu berkata lagi, tidak baginda telah lupa. Beliau pun sholat 2 rakaat kemudian salam lalu takbir. Kemudian sujud seperti biasa atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya lalu takbir, kemudian meletakkan kepalanya lalu takbir, kemudian sujud seperti biasa atau lebih lama, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir. Muttafaqun alaih. Baik, bagaimana ini? Sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Setelah sholat. Di luar sholat. Baik, berarti kasusnya di sini Nabi SAW menunaikan sholat petang, sholat antara, di sini disebutkan kalau tidak duhur ya asar. Berarti kan 4 rakaat, ya antara duhur dan asar. 2 salah, kemudian beliau salam. Berarti ini dilakukan 2 rakaat. Dia salam. Wallahu a'lam, tempatnya di mana? Tidak jauh dari situ atau masih di sekitar mihrab sholat atau masih sekitar tempat sholat Rasulullah istirahat di sana. Dan di antaranya ada jamaah, ada Abu Bakar dan Umar. Tetapi orang-orang itu heran, kenapa kok beliau berdua diam saja? Ya kan, enggak berani menyampaikan sesuatu kan? Akhirnya ada salah seorang sahabat yang dijuluki Rasulullah Zul Yadain ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
apakah Anda lupa atau sholatnya dikosor, ya kan? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku tidak lupa dan aku tidak mengkosor sholat. Ya, aku tidak lupa dan aku tidak mengkosor sholat. Nah, kemudian ada informasi. Jadi setelah sholat, selesai sholat, baru ada informasi tentang jumlah rakaat atau kesalahan. Nah, tentang kesalahan. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Nah, ini yang penting ya. Beliau pun melakukan sholat 2 rakaat lalu salam, kemudian membaca takbir, lalu sujud setara dengan sujudnya dalam sholat atau lebih lama, lamanya wujud. Lalu mengangkat kepalanya seraya takbir, lalu meletakkannya kembali kepalanya seraya membaca takbir, kemudian sujud lagi setara dengan sujudnya dalam sholat lebih lama, lalu mengangkat kepalanya seraya membaca takbir. Nah, ini takbirnya kapan? Setelah sholat kan? Nah, berarti setelah salam, ya setelah selesai sholat, salam, kemudian masuk informasi tentang kesalahan, yang dilanjutkan apa berarti? Sujud. Tambah dulu enggak? Salam sujud. Enggak tambah 2 rakaat dulu, kekurangannya. Nah, tambah kekurangan dulu. Karena ini kurang kesalahan. Kesalahan kurang kan? Kurang rakaat kan? Nah, ini ditambah jumlah rakaat yang kurang. Ya, jumlah rakaat. Kemudian salam. Sejauh sepengetahuan kita memahami ini, setelah sholat ini kemudian salam ya, salam. Kemudian ini sujud. Dua kali. Coba bisa gampang diperingatkan, dipraktekkan aja langsung nggak? Iya, moga. Berarti apa ya dengan? Nggak apa-apa. Langsung belajarin. Iya, gimana? Sama ngadeg biasa. Madep rono nggak apa-apa. Nggak apa. Yes, begini nggak? Kita Ya. Ini teguran dulu. Sik. Terus salah. Belum, berdiri dulu. Enggak. selesai. Gini Selesai. aja. Ingat Pak, Bapak madep sini nggak apa-apa. Madep sini. Iki wis sudah ditegur ini. Langsung aja. Ya. Praktek ini. Ya, ada. Kesalahannya Setelah ditegur jangan berdiri. jadi kan kurang 2 rakaat. Kurang surat wajib Tambah. Ya, tambah rakaat sudah. Ya, ini 2 rakaat sudah salam. Salam. Satu. Terus 2. Terus salam lagi. Ya, seperti itu. Jadi normal sholat wajibnya 2. Tetap 2 rakaat. Ditambah itu Pak Manda ya. nambah kekurangan. Nambah jumlah rakaat yang kurang. Ini kebetulan kurangnya 2. Kemudian jumlahnya seperti itu ya. Kurangnya 1 ya. Tambah 1. Baik. Sekarang sudah sambung. Sekarang beberapa pertanyaan atau yang harus kita diskusikan. 1. Seperti yang kemarin juga. Kalau informasi ini datangnya setelah sholat, berarti lakukan seperti ini, ya kan? Termasuk kelebihan. Ya ini ngomong setelah sholat ya. Di dalam sholat tidak ada peringatan. Dianggap seluruh jamaah lupa semua, ya kan? Tidak ada yang mengingatkan di dalam sholat. Ya, sholatnya 5 rakaat.
salam baru diberitahu. Gimana? Apa yang dilakukan? Kemudian langsung salam. Dikurangi oleh matematika. Hah? Kan ada 3 kondisi. Heeh. Ya, kalau kurang dia salamnya sujud sahwinya sebelum salam. Heeh. Terus kemudian ada kondisi yang dia lebih salamnya sujud sahwinya setelah salam. Berarti kelebihan 5 berarti kan dia yakin lebih satu berarti dia langsung salam. Oh, sujud sahwi 2 rakaat tadi 2 kali sujud kemudian salam. Tapi ada kondisi ketiga ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dia di penjelasan ulama tuh dia lebih dicondongkan dikurangkan aja. Maksudnya mending kurang Oh iya, itu ditambah. kalau sadar ya kan, ini kondisinya tidak sadar. Sudah namanya orang lupa, ya kan, lupa semuanya. Iya. Lupa semuanya ini. Sudah kelewat semua. Misalkan jangan di masjid lah, misalkan Pak Manto sama Pak Budi, ya kan, sholat ini, sholat sudah selesai, Pak Manto jadi imam, sholat asar 5 rakaat, ya kan, Pak Budi yang sadar, oh ini kok sholat 5 rakaat, atau Handika yang tidak ikut sholat, ngomong ke Pak Manto sebagai imamnya, Pak Manto, jenengan tadi sholat 5 rakaat, loh iya dah, tanya Pak Budi gimana? Aduh saya juga ngantuk, saya ikut Pak. Gimana ini? Nah itu gimana? Kebetulan Handika tahu persis, Anda salah. Yakin ya? Yakin ini. Nah ini berdua ini gimana? Ya. Kalau ragu-ragu itu. Loh, bukan ragu-ragu, ini sudah pasti. Sudah informasi dari luar bahwa berdua ini kurang, lebih sholatnya, 5 rakaat. Langsung salam, sujud sahwi langsung setelah salam. Hah? Setelah salam langsung sujud sahwi. Sudah selesai sholatnya. Sudah assalamualaikum, baru Handika datang, kemudian zikir. Handika zikir di sebelahnya, ya kan, agak jauh dari situ, nyamperin, ya kan, Pak jenengan salah, jenengan sholatnya 5 rakaat. Loh iya dah. Nah itu kan sangat mungkin kan sekali. Kita harus punya ilmu untuk itu. Gimana terusan? Apa yang dilakukan oleh Pak Manto sama Pak Budi? Langsung sujud sahwi. Nah itu langsung sujud sahwi 2 kali. Seperti yang dilakukan tadi. Sujud, takbir, jangan lupa. Takbir, sujud, dah, sujud lagi, salam. Ya kan? Bacaannya apa Pak Manto? Lah, ini yang menarik. Kalau di dalam sholat, bacaannya bacaan sholat kalau saya. Sujud apapun di dalam sholat, bacaannya bacaan sholat. Kalau sujud di luar sholat, bacaannya boleh yang seperti Pak Manto atau yang Pak Sumaji. Yang apa itu, yang sujud lupa itu loh, yang panjang. Saya lupa juga, Ustaz. Iya kan? Tidak pernah dipakai, ya kan? Ya pendek tapi tidak pernah dipakai, lupa. Oke. Atau itu boleh. Ada 2 bacaannya kan, sejauh semua. Nah seperti itu. Jadi kalau di luar seperti itu, ya. Kembali lagi sebagai pengingat terkait dengan sujud sahwi ini, ketika di dalam sholat atau sebelum salam, ya kan, ada 2 nanti. Jadi 1 peringatan makmum. Ini harus, enggak apa-apa. Peringatan makmum itu kalau memang yakin sampaikan aja. Jadi cukup sekali saja. Enggak usah terus-terusan. Di luar sholat. Kalau imamnya yakin sama diri sendiri, bener, enggak masalah. Gimana Pak Manto? Yakin Pak Manto? Yakin. Pak Budi gimana? Yakin Pak. Berarti dianggap Handika yang datanya salah. Gitu. Boleh asal keduanya yakin. Karena kita yang melakukan. Iya, ya kan. Kadang-kadang kita sendiri yang nggak yakin kan. Nah, peringatan makmum. Peringatan cukup sekali. Harus dipahami. Di dalam sholat, makmum hanya mengingatkan, ya, bukan mengubah gerakan imam. Yaitu ya harus dicamkan itu.
makmum ketika melihat imam salah hanya mengingatkan tujuannya, bukan mengubah gerakan imam. Salah itu. Nah, ya. Di sini nanti muncul setelah sholat nanti. Nah, ini muncul imam dulu. Imam gimana imam? Iya Pak Manto ya. Imam gimana? Yakin apa enggak? Nah, makanya ketika jadi imam kita harus yakin. Udah yakin saya seperti ini. Makmum juga harus berperilaku sebagai makmum. Ya kan? Nah, imam harus yakin. Diyakini yang mana? Yang tidak boleh itu yang di tengah-tengah pas antara iya dan tidak. Nah, itu yang nggak boleh tengah-tengah. Harus putuskan mau ke iya atau mau ke tidak. Nggak boleh kita di tengah-tengah. Ya kan? Putuskan. Begitu condong salah satu, itulah keyakinan kita. Itulah yang dihukumi boleh. Ya kan? Mau berlebih, mau kurang, pokoknya jatuhkan keputusan pada salah satu. Ya. Nah, makmum dan imam itu harus saling bekerja sama di sini. Dan kalau imam ketika ada peringatan dari makmum sadar, baru salam sujud sebelum salam. Bener kan? Ya, dalam sholat ya. Dalam sholat. Kalau tidak ya seperti tadi. Sebab sujud 2 kali setelah salam. Ini ya. Kemudian terkait dengan bacaan, ya mengikuti ini nantinya. Ya seperti itu. Baik, sampai sini. Sujud sahwi ini. Saya seperti ini, Rasulullah juga seperti itu. Sama. Baik, ada tambahan? Jadi kan, Hah? Mau nggak salah satu? jadi kalau Nah, di kesalahan di dalam sholat atau waktu sholat, di dalam salat. bacaan sujud sahwi normal kayak sholat ya. Kalau saya pakai yang itu. Iya kan? Nah, selain orang yang ikut jamaah ini punya hak untuk mengingatkan nggak? Misalnya saya wiridan ya kan, lihat ada 2 orang lagi sholat jamaah. Saya tahu persis salah, terus saya mengingatkan. Atau boleh atau enggak? Kalau mengingatkan, kan saya posisinya enggak sholat. Berarti bisa mengucapkan bahasa selain bahasa Al-Quran Arab. Kelebihan atau kurang. Ya ini, ingat kasus kalau orang salah arah kiblat. Ya kan, salah arah. Gimana perilaku orang yang kan tidak sholat, orangnya tidak sholat kan, yang satunya sholat. Gimana perilakunya? Ya, mempraktekkan dalam kondisi nggak sholat ya bebas. Lu enggak maksudnya? Yang nolongin, maksudnya Yang nolongin ya? bebas. Ini kan istilahnya badannya dituntut. Badannya kan berusaha membenarkan kan. Iya. Nah, itu coba dianalogikan dengan sholat. Gimana kalau sholat? Kalau sholat itu tadi kan sholat salah kiblat. Iya. Ini kalau sholat salah rakaat. Dan Handika yakin bener, ini Pak Manto ini ngantuk ini. Ya kan? Ini, ya. Boleh mengingatkan bebas. Kan Hah? dulu pernah kalau salah kisahnya siapa itu? Sahabat yang sholat berdua atau bertiga itu ya, saya lupa. Teman posisi makmumnya tuh salah. Kemudian ditarik sama Umar untuk diposisikan makmumnya 2, kan ada yang makmumnya 2 kanan kiri misalnya gitu. Terus ditarik ke belakang kisahnya. Terus sama orang yang kalau itu juga sudah selesai sholat ya. Yang sholatnya cepat kemudian disuruh balik. Tapi itu sudah selesai. Sudah selesai. Di tengah sholat kemudian ditarik. Yang dalam itu loh, yang ketika sholat itu, dan itu orang luar. Dan itu orang luar. Iya kan? Jadi kan orang luar boleh mengingatkan. Nah itu, orang luar itu boleh mengingatkan. Nah ini yang menarik ini, makanya itu kan. Gimana ini? Ini jadi PR nanti ya. Apa itu jadi PR? Gimana kalau mengingatkan orang sholat
Ya kan, yang Pak Manto sama Pak Budi lagi jamaah salah ini. Ya kan, rakaat kedua naik, bukan tasyahud awal tapi naik karena Pak Manto udah iktikaf semalaman kan. Gimana ya? Dah ngantuk ya kan. Gimana? Ini coba nanti dicari. Kalau kalau saya ya dengan seperti ini, ya ditunggu aja kalau saya. Karena nggak tahu bagaimana cara mengingatkan ketika mereka sholat. Kan kita nggak tahu ilmunya kan. Gimana cara? Ini ya saya yakin itu salah. Tapi saya nggak tahu ilmunya harus mengingatkan ketika mereka salah. Kan nggak tahu kan? Bener nggak? Tahu ilmunya kita apa? Tahu ilmunya kita kalau dia selesai baru kita ingatkan. Itu tahu saya ilmunya. Ya udah, jadi jalankan apa yang diketahui sesuai dengan ilmunya. Baru setelah selesai dijawil, Pak Manto, salah ini Pak Manto, kayak gitu. Ya, jadi karena itu kita punya option, punya pilihan. Iya, gimana Andika? Kalau misalnya Hah? sama Pak Budi? ya si Budi, Eh, seolah mau safar buru-buru, Hah? mau naik kereta, bentar lagi menitnya mau berangkat. Heeh. Terus saya tahu, makanya sholatnya dikosor, Hah? pengen cepet-cepet. Ya saya tahu mereka gitu. Heeh. Dengan saya menunggu sampai akhir kan salah tadi. Wah, aduh, ya wis. Wah, Ya wis darurat. saya tanya bukan. Sujud tahwiyah diganti dengan istighfar. Ya itulah kondisi-kondisi. Jadi gimana kita? Kondisi darurat. Kalau saya sejauh sepengetahuan ilmu kita, itu yang kita lakukan. Kalau enggak, diem. Tapi harus punya solusi terhadap kesalahan itu. Ya, satu ada kesalahan, gitu Manto. Ini ada salah, kita yang di luar lihat. Kita harus punya solusi. Harus punya solusi ini. Dari masalah yang kita hadapi. Ya kan? Solusi ini yang kita tahu ilmunya. Yang tidak boleh itu tidak mau tahu. Ya kan? Yang itu yang tidak boleh tidak mau tahu. Urusanmu mau salah mau enggak, itu tidak boleh. Kalau seumpama yang negur juga nggak tahu, artinya gini, taunya kalau ada orang sholat salah ditegur subhanallah, sedangkan dia sendiri yang negur di luar sholat, dia negur. Lah iya makanya itu. Kan orang yang negur ini kan. Iya. Lah iya makanya itu. Heeh. Kalau tadi kan Andika kesalahan jumlah rokaat atau kesalahan gerakan. Kalau kesalahan bacaan apa? Karena kesalahan ada dua toh. Kesalahan gerakan dan kesalahan bacaan. Kalau salah dur kan tidak ada bacaan toh. Ya kan? Kalau salah dur gerakan. Masih mantra. Ya kan? Kalau sholat yang jahar ini. Ayo, kalau jahar. Ya ini makanya itu foto PR ini. Kalau saya orang lain, orang yang tidak ikut jamaah, untuk mengingatkan ini peringatan makmum. Ini kan peringatan makmum kan. Berarti pengertian di sini kalau saya memahami adalah orang yang ikut sholat. Kalau di sini. Kalau gerakan, kalau ternyata tidak ada peringatan dari makmum, kita tahu. Baru setelah sholat, kita punya solusinya. Nah itu loh. Iya. Kalau sayanya misalnya ada keperluan, jadi nggak bisa dikatakan untuk menunggu. Tidak bisa dikatakan? Nggak bisa untuk menunggu. Iya, ya sudah. Wallahu a'lam. Ya, semoga mendapat hidayah, semoga mendapat ampunan. Itu sudah selesai. Ampunan untuk beliaunya, ampunan untuk saya. Mungkin ada solusi. Heeh. Saya bawa kertas, pulpen, Mm-mm. kalau di sampingnya. Saya pernah itu. Saya pernah seperti itu. Jadi saya adalah objeknya. Jadi ada seseorang, nggak tahu dulu awal-awal dulu, 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Dia itu mau menegur saya. Ceritanya itu, orang itu. Beberapa kali dia memperhatikan saya, mungkin terkait dengan sholat saya. Terus dia menulis kertas. Begitu saya selesai sholat, dia dari depan ditaruh kertas itu di depan saya. Tolong dibaca. Terus dia pergi. Baca, oh iya benar. Seperti itu Adika. Itu pernah kejadian di saya sendiri. Gitu. Dan untuk menegur, mungkin dia sudah memperhatikan saya berkali-kali ya. Gitu, baru.
Saat itu kalau tidak salah, eh saya lupa ya kalau salah. Gerakan, bukan bacaan, gerakan. Saya lupa gerakan. Jadi saya dengan saudaraku, tolong salam semuanya, saudaraku tolong ini diperbaiki, ini, maaf ini, seperti itu. Tinggal dia. Saya tidak tahu, tidak kenal siapa dia, ya kan? Luar biasa, Andika ya. Hah? Baik, seperti itu ya. Ternyata masih ada celah-celah untuk kita masih belum bisa ya. Hanya kita butuh belajar. Ya, jadi kembali ke ini sejauh sepengetahuan kita. Misalkan tadi Pak Wardi, waduh Pak Manto ini bacaannya atin jadinya wal asr ini. Ya kan? Ini gimana ini? Pak Manto sedang jamaah sama Pak Budi, sama-sama ngantuknya, ya kan? Pak Wardi di belakang. Nah ini gimana ini? Saya harus seperti apa? Nah, gimana ini? Bacaan saya harus seperti apa ini? Atau membenarkan atau enggak? Ya adalah kita tidak punya ilmunya, diem dulu berarti kalau tidak punya ilmunya. Sampai ditunggu selesai sholat, baru sampaikan Pak. Kita kan ada bacaan salah. Nah, Kita meneruskan yang salah itu. ya membenarkan toh. Lah masalahnya itu teorinya yang kita tahu selama ini, yang membenarkan itu makmum. Sedang kita kan bukan makmum. Itu loh, kita bukan makmum. Itu apa toh? Nah, kita ya, waduh salah. Itulah makanya kita perlu belajar. Gimana ya? Ini bukan makmum, saya bukan nanti. Kalau sholat sunnah, oke. Kalau sholat sunnah setuju. Kalau sholat fardu wajib. Enggak, maksudnya bacaan yang atau yang gerakan yang tidak menjadikan itu iya, surat pendek atau iya, ya masalahnya gimana? Oh ya, baik seperti itu ya. Ya ini belajar. Ini Ada tambahan gimana? Ini penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullah. Ini jika dibutuhkan berkata-kata dalam rangka memperingatkan, memperbaiki kesalahan imam dan imam tidak tahu apa maksudnya, misalkan Tidak tahu. subhanallah itu nggak tahu ini apa, kesalahannya apa, itu ini yang makmum ya. Ini boleh makmum itu membaca selain subhanallah itu. Dari penjelasan ulama ya. Ini tapi disarankan yang pertama dia menggunakan lafal-lafal Al-Qur'an. Misalkan jika menghendaki imam untuk berdiri, maka dia membaca firman Allah di surat Al-Baqarah, wa qumullaha qanitin, berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Itu yang tahu Pak Manto saja yang tahu. Misalkan ada kalau ruku, kita tidak tahu bahasa Arabnya repot. Ada lanjutannya. Terus kemudian ketika duduk juga ada, misalkan di surat At-Taubah ayat 9, kemudian ruku warku'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku, misalkan gitu. Ketika imam diingatkan dengan subhanallah itu tidak tahu. Tapi kalau misalkan jamaah makmumnya itu tidak ada yang hafal gitu, tidak ada yang hafal, maka boleh dengan bahasa, mungkin dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Seperti gini. Setelah karena ini ada ada kebutuhan dalam sholat. Nah, itu ya. Seperti dulu Pak Pardi mungkin pernah kasus di sini nih, Pak Ji, Pak Pardi, saya sholat Id kalau nggak salah, itu enggak takbir 7 kali. Pernah di sini. Saya lupa antara Idul Fitri atau sholat Idul Adha, saya lupa. Ya kan, itu gimana? Ada pernah sekali di sini. Jadi enggak takbir. Jadi rakaat pertama itu takbir 7 kali, biasa. Rakaat kedua itu cuman ya langsung. Lupa. Gimana makmum? Saat itu makmum tidak ada yang subhanallah, tidak ada. Saat itu. Ya kan? Terus kalau nggak salah setelah sholat terus dibahas, tanya ke saya gimana? Tidak apa-apa, sunnah aja loh.
Dan apa sunnah aja loh. Ya kan, toh 1 tahun sekali wajar, atau 2 tahun 2 kali. Wajar lah kalau sholat. Jangan diperpanjang. Itu kan, ngapain diperpanjang? Gitu. Oh iya, kualitas juga sunnah. Tahunya tuh setelah sholat baru imamnya ini, mana imamnya? Jangan, sudah enggak apa-apa itu. Sunnah aja loh. Bukan meremehkan sunnah, artinya nanti kalau dibahas ini malah mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya kan, mending dipotong jret sudah, sunnah aja loh. Toh setahun 2 kali. Enggak perlu itu. Enggak perlu. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjut. Dokter Ana. Ini hal-hal ini perlu ya kita pahami ya. Artinya seperti kita semakin lama itu semakin tua. Kemampuan mengingat kita juga semakin berkurang. Iya memang tuh ya. Kadang cuma sholat, ya kan? Iya tahu nggak? Itu lupa jumlah. Yang sering saya alami itu bukan jumlah rakaat, jumlah sujud. Jumlah sujud itu ini sujud ke-1 apa sujud kedua ini. Kan enak tuh waktu doa kan. Doa kan terus wah ya Allah minta segala macam. Duh, jadi sujud keberapa? Nah, terakhirnya ini baru setelah ya Allah ini sujud keberapa? Pak Mantu sering gitu kan? Iya kan? Ini sujud pertama atau sujud kedua ini seperti itu. Baik, lanjut. Dokter Anak. Hadis selanjutnya an Imrana ibnu Husainin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajadataini thumma tasyahhada thumma salam. Dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama mereka, lalu beliau lupa, maka beliau sujud 2 kali, kemudian tasyahud lalu salam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ini ngaruh ya, tidak ada sama seperti dengan hadis sebelumnya kan, hanya saja hadis sebelumnya lebih lengkap daripada yang ini. Lanjut Dokter Ana. Oh iya, tasawuf di depan tadi ada tasawufnya kan? Oh tidak detail ya. Nabi pun melakukan sholat 2 rakaat lalu salam. Yang hadis pertama. Yang hadis kedua dikuatkan lagi. Kalau 2 rakaat yang tambahan tadi, ya seperti kekurangannya. Ya kalau kurang sampai tasahudnya ya sekalian tasahudnya. Ya bagaimana salam kalau tidak tasahud kan? Hadisnya Ya intinya seperti itu kan, bagaimana salam kalau tidak tasahud? Kan tidak mungkin kan? Di sini ada keterangannya. Hadisnya kualitasnya syad ini hadis ini. Jadi asyad itu ini disebutkan Hasan Gharib Sahih. Nah itu ya. Kalau jadi kembali lagi kalau kita hadis itu kualitasnya pasti akan banyak, tergantung ulamanya. Nah itu bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita. Ya, ini kualitasnya pasti banyak ini. Ini yang di sini disebutkan ini disebut ini disebut ini. Ada yang menyebutkan dhaif di sini ada ini. Ini yang menyebutkan dhaif Ilmu Baihaqi dan Ibnu Abdul Bar. Ini di dhaifkan. Terus yang Al-Hakim disebutkan hadis ini sahih termasuk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini yang lain disebutkan At-Tirmizi, hadis ini Hasan Gharib Sahih. Oh, jadi mulai dhaif, Hasan naik sedikit, terus Sahih ada semua. Ya. Kita lihat matanya aja, selama matanya tidak terlalu menyimpang, ya monggo nanti. Seperti ini kan, seperti hadis ini kan melengkapi yang hadis sebelumnya. Ada tasahudnya sebelum salam. Tapi otomatis ya. Otomatis, makanya itu tidak mungkin kan salam sebelum tasahud. Ya seperti itu. Bagaimana kalau kurangnya satu rakaat saja? Hah? Gimana? Tetap salah. Lah ya masa ya. Kurangnya 1 misalkan. Sholat duhur Pak Manto sama Pak Budi 3 rakaat. Nah, artinya tambahnya kan pasti ada tasahudnya kan. Gitu Manto ya. Tambahnya
walaupun satu rakaat pun ada tasyahudnya untuk salam. Baik, tasyahud kembali lagi, tasyahud yang seperti apa? Ya seperti yang sholat kita. Tasyahud awal itu wajibnya sampai syahadat, sisanya sunnah. Terserah mau pakai yang mana. Ya, kalau mau salam ya langsung selesai sampai innaka hamidum majid baru salam. Nah kan tambahnya sedikit-sedikit. Oh, ternyata hadis ini seperti ini saling melengkapi. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Lanjut. Hadis selanjutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sakka ahadukum fi salatihi falam yadrikam shalla aslasan au arba'an falyatarahis sakka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan safa'na lahu sholatah wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaiton. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu ragu dalam sholat, dia tidak mengetahui apakah telah sholat 3 atau 4 rakaat, hendaknya dia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang diyakini. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Bila telah sholat 5 rakaat, genaplah sholatnya. Bila ternyata sholatnya telah cukup, kedua sujud itu sebagai penghinaan kepada setan. Hadis riwayat Muslim. Ya seperti itu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang kalian ragu, nah ini ragu-ragu nih. Ragu-ragu ini apa sih? Kita berada di tengah itu loh. 50% ke sini, 50% ke sini, kita tengah itu ragu-ragu. Dalam sholatnya, sedang ia tidak mengetahui sudah berapa rakaatnya, ini contohnya, sudah berapa rakaatnya, apakah 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia membuang. Nah, itu perintahnya itu sangat detail sekali. Buang keraguan. Itu yang menjadi masalah. Tergantung kita kalau kita sholat sendiri kan, ayo buang keraguan. Jangan sampai berada di tengah-tengah. Seseorang muslim itu tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh. Iya, enggak. Iya, kembali kepada aturannya, ya kan? Kalau iya seperti apa, kalau enggak seperti apa. Jangan di tengah-tengah, ya. Dan ini sangat subjektif, kecuali ada yang mengingatkan. Atau misalkan kalau tadi misalkan Pak Manto sama Pak Budi sedang sholat, Handika yang mengingatkan. Hanya Handika saja yang mengingatkan. Bisa saja tidak percaya. Boleh. Karena tidak ada cross-checknya. Gimana Pak Manto? Ini ada Handika saja yang mengingatkan. Pak Manto yakin tidak sebagai imam? Wah, aku yakin kok. Tapi orang luar gimana? Handika ini mas, nggak usah, abaikan saja. Ragu-ragu nggak boleh. Nah, ragu-ragu itu yang tidak boleh. Ya seperti itu ya. Keraguan dan bersandar kepada sesuatu yang ia yakini. Nah, ini harus dijelaskan antara grup Handika 1 orang dengan grup Pak Manto dan Pak Budi 2 orang. Tidak ada cross checknya. Kembali ke siapa ini? Ya udah kembali ke keyakinan Pak Budi sama Pak Manto. Terutama sekali ya Pak Manto sebagai imam. Gimana Pak Manto? Pak Budi ngomong, saya juga ngantuk tadi, ya kan? Yes, imamnya gimana? Sudah sah ya, sudah sah. Iya, gitu ya. Jawabannya gini, Mas ini. Ya Pak Manto diulangi, males aku. Lah seperti itu tidak boleh toh. Nah, makanya ketika ada peringatan dari makmum dan imam melanjutkan sholat, ya kan ada peringatan dari makmum jamaah, terus ada makmum yang mengingatkan, imam itu tidak boleh tanya pada 1 orang. Belakangan, oleh ke belakang, gimana? Benar enggak? Oh iya tadi jenengan tadi sholat 3 rakaat. Gimana Pak Budi? Oh iya tadi 3. Oh iya sudah. Cukup. Ya, kesaksian 2 orang laki-laki sudah cukup.
Nggak, Andika ini, aduh bingung Andika. Dik, di luar jamaah. kamu yakin ya, Dik? Nggak yakin. Tapi nggak ada saksi nih, Dik, ya kan? Kesaksian minimal 2 orang laki-laki kan? Nggak ada saksinya, ya kan? Aduh ya udah nih, ya yes, apa. Nah itu saling negatif thinking juga tidak boleh. Artinya Andika terus kemudian bernegatif thinking pada Pak Budi sama Pak Manto, wah ini tidak benar, ini diingatkan tidak benar. Ya kan? Jangan di sini ngomong, oh kesaksian tidak bisa diterima kalau hanya 1 orang. Harus 2 orang. Ya kan? Siapa tahu Andika punya apa? Buruk sangka. Iri dengki dengan Pak Manto ya. Nah, karena kesabaran Pak Manto ya, ilmunya Pak Manto kan iri dengki seperti itu ya. Makanya diganggu terus Pak Manto ketika sholat kan. Nah itu boleh saja, tidak masalah. Jadi yang jadi masalah adalah ketika ada saling negatif thinking ini. Jadi berdasarkan ilmu yang jelas, Handika juga berdasarkan ilmu sudah. Allah alam. Semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak boleh seperti yang disampaikan Pak Budi. Gimana Pak Manto? Apa tadi alasannya? Aku males ngulangi, nah itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu bukan karena Al-Quran dan Sunnah. Itu karena nafsu. Itu yang tidak boleh, walaupun endingnya sama. Tidak menjalankan. Benar kan? Endingnya sama. Jenengan tidak mengulangi sholat. Tidak menambah jumlah rakaat. Tapi alasannya ini yang jadi masalah. Kesan kesusu, safar. Iya kan? Sekali kan seperti itu ya. Jadi alasannya itu yang penting. Nanti kita kan ditanya pertanggungjawabannya kan. Itu loh. Kita bukan ditanya endingnya seperti apa, karena kita punya latar belakang masing-masing. Kita punya ujian masing-masing. Saya kenapanya kok seperti ini? Itu yang jadi pertanyaan Pak Manto ya. Ini ada lagi. Duhur. Oh, ya dulu. Ada yang kedua. Itu kan lama. Subhanallah. Enggak hadirkan. Ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita yang kedua, saya itu kan ngomongnya lama. Jadi kita keliru. Subhanallah. Makmum aku itu apa yang oh iya. Padahal memang suwe ya. Iya. Bukan karena lupa. Mari biasa. Ada biasa. Nah, itu ya. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi satu terkait dengan kesalahan. Ini kan luar biasa tuh sebenarnya. Ini bisa dipraktekkan di macam-macam kan. Seperti di perempatan misalkan. Ada orang salah. Iya kan? Kalau mampu ingatkan, kalau tidak mampu doakan. Lo kan lumayan kan, dalam 1 kali jadi sudah bersedekah doa kepada berapa orang gitu kan. Gitu Manto. Ternyata nanti di akhirat ini ketemu ya kan. Yang satunya Pak Manto di garis putih mendoakan Pak Budi di depan, Pak Budi di depan doakan Pak Manto di belakang. Ya Allah, semoga saya seperti Pak Manto bisa di belakang, ya kan? Ya Manto ya, saling mendoakan ketemu, ternyata di sini titik temunya. Punya ujian masing-masing, tapi endingnya apa? Sama. Endingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Allah. Nggak terus negatifnya kayak, waduh Pak Budi di depan ngaji bolak-balik kok nggak ngerti, ya kan? Waduh orang fasik gitu ya Pak Manto ya. Orang fasik ini Pak Budi ini ya kan? Nggak bener wis, nggak usah dipercaya Pak Budi ini. Ya, seperti itu yang nggak boleh. Iya kan? Nah, itulah. Ini makanya sholat itu sebenarnya bisa menjadi ilmu di lain-lainnya. Misalnya seperti ini. Gimana MBG? MBG bagus, itu program pemerintah. Masalahnya di bawah salah itu urusan oknumnya. Gitu. Di area atas 15.000, dari bawah 8.000. Ya Manto ya. Ya itulah manusianya yang salah. Wah, enak Pak Manto ya. Per hari lagi ya. Gimana? Nawawi berkata kalau memang ragu-ragu, benar-benar di tengah-tengah ragu, mendingan ditambah. Nah ya, makanya itu intinya jangan sampai kita di tengah. Kalau benar-benar di tengah, ya udah. Keraguan mana yang membuat kita ragu-ragu? 2 atau 3, ya kan?
lebih baik ditambah. Nah itu. Menurut ijma. Benar itu. Ketika kita sudah tidak bisa menentukan satu di antara dua, ya kan? Pilih yang tambah. Kalau kita bisa menentukan, kita yakin salah satu dari dua, ya sudah yakini itu. Ya kan, yakini itu. Kalau enggak, lah baru kali. Jadi pilihannya Tambah. berdasar ya. Sangat subjektif. Pilihannya berdasar dan sangat subjektif. Itu tidak boleh. Makanya itu kan luar biasa kan di Islam kan diajarkan seperti itu. Kita tidak boleh ragu-ragu. Kalau toh ragu-ragu, ambil dasarnya. Sampai seperti itunya. Sehingga ini pelajaran dalam sholat ya. Sehingga apabila kita di luar sholat, seharusnya juga seperti itu. Sampai titik darurat pun, kita harus punya landasan. Kita harus punya aturan. Walaupun itu ijma kita sendiri. Ijtihad kita sendiri. Dan itu pasti berlaku untuk diri kita sendiri kan. Siapa yang tahu Pak Manto sholat setiap malam sujudnya hanya 1 kali? Ya, siapa nggak tahu. Tapi yang tahu Pak Manto dan itu diyakini sudah sujud 2 kali, ya sudah selesai. Itu Pak Manto ya. Cuma sujudnya ini kedua atau ke-1 ini yakini itu sebagai salah satunya. Sampai seperti itunya Islam mengatur. Ini dalam konteks ibadah tertinggi kepada Allah, sholat kan, sampai diatur seperti itunya. Seharusnya sholat itu menjadi cerminan. Ya kan Pak Manto ya? Seperti itu. Tadi kan ragu-ragu. Terlalu yakin. Boleh. Apapun ya. Boleh. Artinya dasarnya bukan terlalu, tapi sudah ada keyakinan di situ. Terlalu yakin. Nah itu yang repot. Itu juga ketimpa nafsu juga nantinya, ya kan? Ketimpa nafsu. Ada juga di sini. Ketika diingatkan, Pak, jenengan belum baca Al-Fatihah. Pada salat keras toh, salat jahar. Oh enggak, Al-Fatihah itu enggak wajib loh, malah nyelempel. Nah itu yang terlalu yakin mungkin seperti itu. Enggak, Al-Fatihah itu enggak wajib. Oh enggak, salah aja, ya kan? Sama marah, ya kan? Nah itu loh. Ya kan, terus mengingatkan saja. Enggak kan kita sudah tahu. Oh bener ini, ayo gimana? Al-Fatihah tadi kan sudah jelas. Dia menganggap sunnah. Wajib. Itu Kita udah mengingatkan si imam itu, nah sikapnya seorang imam menolak. Gimana makmu? Ya wajib kalau ditolak ya kita nggak. Nah, ya coba kita ambil kalau subuh, sudahlah ngomong apapun subuh, maghrib, isya, iya kan? Imam tidak baca tidak baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Sedangkan sudah Pak Manto sudah subhanallah sekali sudah, ya kan? Kita tidak tahu. Kita meyakini bahwa imam lupa. Ya imam lupa lah wajar. Setelah selesai diingatkan, ternyata imam menolak. Padahal ada Pak Manto, ada Pak Budi, ada Handika. Sudah 3. Saksinya bisa lebih dari itu. Sudah 3 di cross check, ya kan? Benar bahwa imam ini salah. Tapi imam tidak mengulangi. Gimana makmum? Nah ya, kita anggap tidak tahu ya apa alasannya imam tidak membaca. Yang jelas, ketika diingatkan, dia bilang nggak wajib ya. Bukan, yang jelas ketika diingatkan, dia meyakini dia tidak mau mengulang. Kan tujuan kita kan ulang kan? Mengulangi. Pak jenengan salah, tidak baca Al-Fatihah. Imam meyakini sudah baca. Makanya itu apapun hasilnya entah dia meyakini itu tidak wajib atau yakin sudah baca tapi lupa. Kalau nanti berubah jadinya. Gimana? Kalau meyakini tetap wajib, terus dia yakin bisa sudah baca,
Itu udah jadi tanggungannya. Jadi, Namanya dia. Tapi Saksinya kan sudah ada. iya, kalau emang menolak itu bagian dari wajib, salah imamnya. kedepannya di sana. Iya benar, benar itu ya. Makanya itu tanpa kita masuk ke pribadi imamnya, kita kan jadi makmum nih. Kita utek-utek kita aja sendiri. Dah, imam tidak mau mengulang intinya. Itu gimana? Dokter Anang gimana? Mau dia mengulang sendiri. Kalau Ah, dia dalam keraguan. Heeh, Kalau imamnya sudah yakin di atas heeh. keyakinan. Ya sudah, seperti itu. Kita mengulang sendiri, sujud sahwi. Hmm. Sendiri-sendiri akhirnya mungkin ya. Saya pernah itu. Oh, nah. Oh, Imamnya tak, hah? imamnya tak ingatkan dulu apa gimana? Heeh. Salah bacaan apa salah gerakan? Kayaknya kurang. Kurang, oh salah gerakan, kurang rakaat. Ustaz juga, oh, Hah? pondoknya. Heeh, ya. Kalau saya mulai di belakang imam, terus kurang 1 rakaat. Hmm. Sudah. Oh, iya. Kalau masih ragu-ragu, berdiri lagi. Saya disuruh berdiri lagi. Lah, seperti itu. Imam meyakini bahwa benar, tapi makmumnya ya sudah, tidak apa-apa. Saya nambah sendiri. Keyakinannya. Ya kan, keyakinannya seperti itu. Jangan terus malah gontok-gontokan, enggak. Ya sudah, saya meyakini ini sudah menambah jumlah sholat, jumlah rakaat yang kurang. Kalau seperti tadi di awal, di rakaat pertama tidak baca Al-Fatihah, berarti kita gimana? Ya harus mengulangi seluruh sholat. Iya kan? Ya mengulangi seluruh sholat. Kembali lagi adabnya gimana? Ya sudah, selesai kita ngulangi lagi. Ya Manto ya. Ingat kasus itu Pak Manto? Pernah di sini. Bila iya di sini. Hah? Ketika tahu nggak baca terus kita niat sholat sendiri ya udah kita berlepas. Nah, di dalam sholat kan, mufarokoh. Kalau seperti itu, kan? Makanya itu banyak solusinya. Yang satu tujuannya agar sholat tetap tercapai. Yang kedua, menghindari pertikaian. Itu daripada panjang-panjang sudah selesai, biarkan beliau dengan pemikirannya, tapi akhirnya mengakui kok salah. Terakhir-terakhir mengakui salah. Tapi sudah beberapa hari baru mengakui ya salah. Seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jika ia sholat 5 rakaat, maka kedua sujudnya itu mengenakan sholatnya. Dan jika ia sholat sempurna, maka keduanya merupakan penghinaan bagi setan. Ya, ini, apapun endingnya, ya kan? Apapun endingnya ini, coba. Kalau itu memang benar, ya itu memang kesempurnaan. Kalau tidak salah, kalau salah itu penghinaan bagi setan. Ya, artinya perbaikan atas kesalahan kita itu. Ya, benar ya dinilai benar. Ketika salah ya penghinaan untuk setan. Ya, baik. Paham Pak Manto ya. Makanya itu kalau sholat malam istrinya diajak agar ada yang mengingatkan. Ini Pak Manto ya. Seperti itu. Supaya semangat. Oke lanjut. Jadi selanjutnya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad falamma sallama qila lahu ya Rasulullah akhadasa fi sholati syai'un qala wa ma dzalik qalu shallaita kadza qala fasana rijlaihi fastaqbala al-qiblata fasajada sajadataini summa sallama summa aqbala alaina biwajhihi faqala innahu law hadasa fi sholati syai'un an ba'tukum bihi walakin innama ana basyarun ansa kama tangsauna fa idza nasitu fadzakkiruni wa idza sakka ahadukum fi sholatihi falyataharra as-sawaba falyutimma alaihi summa liyasjud sajadataini. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat dan ketika beliau salam dikatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dalam salat?" Beliau bersabda, "Apa itu?"
Mereka berkata, Baginda sholat begini begitu. Beliau kemudian merapikan kedua kakinya dan menghadap kiblat, lalu sujud 2 kali, kemudian salam. Beliau kemudian menghadap orang-orang yang bersabda, sesungguhnya jika terjadi sesuatu dalam sholat, aku beritahukan kepadamu, tetapi aku hanyalah manusia biasa seperti kamu sekalian yang dapat lupa seperti kalian. Maka dari itu apabila aku lupa, ingatkanlah aku. Dan apabila seseorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, hendaknya dia meneliti benar kemudian menyempurnakannya lalu sujud 2 kali. Muttafaqun alaih. Ya ini ya, jelas kan? Jadi ilmu terkait dengan sholat ini adalah basic untuk kita berada di luar sholat. Bagaimana kita menjadi imam? Ya bagaimana kita menjadi imam? Pemimpin di rumah, pemimpin di perusahaan, pemimpin di sekolahan. Dimanapun ketika kita menjadi imam, ya imam. Dan kita menjadi makmum, ya makmum seperti apa? Yang baik. Nah interaksinya itu baik. Yang dengan aturan-aturan seperti kan menghindari pertikaian. Sampai Rasulullah menyampaikan seperti ini. Kalau aku salah ingatkan, ya kan? Sama seperti kita. Kita sebagai warga negara kan sebagai makmum. Ya kan? Perintahnya kan mengingatkan saja. Selebihnya seperti yang sering menyurati presiden itu sama Abu Bakar Ba'asyir itu. Dia menyuruh, mau dibaca apa mau enggak. Pokoknya dia sudah terlepas dari tanggung jawab seperti itu. Kalau kita gimana? Ya kan ada teknisnya kan. Sampai kita berdoa. Ya mantu ya. Makanya saya kadang enggak pernah dengar di sini doa kunut atau witir mendoakan Pak Prabowo ya Pak Mantu. Pemimpin kita ya Pak Mantu ya. Mas Gibran ini kan doakan Pak Mantu. Iya toh? Pemimpin imam kita. Rasulullah ingatkan ya saya ingatkan, ya kan? Minimal dengan doa ya Pak Mantu. Itu. Gimana guys? Ini pelajaran antara imam dan makmum dan imam, makmum dan berjamaah. Itu sama dengan di luar sholat. Warga negara, pemimpin, yang dipimpin dengan yang memimpin, bagaimana koordinasinya? Bagaimana adabnya? Orang beda agama. Tidak boleh, ya kan? Tidak boleh. Makanya itu kita sudah bersyukur di sini karena pemimpin kita masih KTP-nya Islam. Lah juragannya mantap gimana? Selama itu tidak mengganggu syariat, ya tidak apa-apa, ya kan? Kalau salah ingatkan. Makanya Pak Manto baca itu bukunya, sampaikan ini salah loh, kan? Seperti itu. Ya, jadi kembali ke hadis ini luar biasa ini. Nih, mau teman. Ini tambahan dari jamaah ketika kesalahan imam ada pada rukun sholat, maka batal sholat jemaah yang telah mengingatkan atau yang mengetahui. Namun bila kesalahan pada wajib sholat, maka cukup diganti sujud sahwi. Ya, seperti yang kita bahas kan ada rukun, ada wajib, ada sunnah dalam sholat itu. Ya, kenapa ada yang kunut subuh, ada yang tidak kunut subuh, yang tidak perlu sujud sahwi, karena itu termasuk ada satu lagi kok, bukan sunnah mungkin, bukan sunnah ya, apa kunut ya, itu yang tidak perlu diganti dengan kalau kita, nah karena berdasarnya beda. Kalau yang tidak kunut meyakini kunut itu bukan bagian dari subuh. Kalau yang meyakini kunut subuh berarti kalau dia tidak kunut harusnya sujud sahwi. Ini mana ya? Seperti itu. Kita kan ngikuti imamnya. Lah iya, makanya itu kita ini ya sudah banyak, kita ini banyak istighfar. Ya kan keterbatasan ilmu kita. Harusnya kan seperti itu. Misalkan Handika setiap hari itu kunut subuhnya.
Hah? Ada. Ya kan, yakin seperti itu. Kalau enggak kunut ya berarti harus sujud sahwi. Karena dia Andika meyakini bahwa sujud sahwi. Kunut subuh adalah bagian dari salat subuh. Iya mantap. Makanya abu-abu bahwa. Gimana? Mantap. Pemimpin NU sama Hmm. dia. Ah. Hah? Kalau yang sholat Imam NU, Hah? ya, pemimpin siapa ini? Namanya. Siapa NU? Zaman Sari. Ya zaman Sari. Iya. Mantap, apanya kan ilmu nahwu aja. Waktu sholat sing NU, Hah? sing Makmum. makmumnya ikut Kunut. ya. Waktu Kebalikannya, ya enggak kunut. ya enggak, sing NU ya enggak kunut. Nah, itu. Nah, makanya Hah? seharusnya seorang makmum itu mengikuti. Iya ini kan. Tapi enggak perlu sujud sahwi. Enggak. Ya weh, enggak apa-apa. Biasanya ada sujud sahwi dah. Hah? Kalau enggak ngikuti. Kau no. Ya Pak Manto belajarnya gimana? Saya ngikuti imam saja. Iya dah. Pemimpin itu. Ya. Makanya itu basicnya ini loh. Kalau meyakini bahwa itu wajib, itu bagian dari salat subuh, ya berarti harus sujud sahwi. Kalau enggak meyakini ya enggak. Hanya meyakini ikut imam saja. Ya kan, ikut imam Berarti saja. sampean ijen Kunut. kunut. Sholat sendiri. Ya. Iya, kunut. Enggak kunut. Hah? Ikuti urutan ini. Hah? Tahajud ya. Hah? Tahajud. Witir, witir. Witir sholat. Ya, Kunut terus subuh. Nah itu ya, makanya belajar lagi gimana, ya, Anda ya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Ya enggak apa-apa. Artinya kita masih taraf belajar terus, ya kan? Inilah jadi titik ini kita belajar kembali lagi, mundur lagi, kita belajar apa? Cari dasarnya, ya kan? Oh ternyata seperti ini. Ini yang kita yakini, ya udah. Jalankan apa yang kita yakini. Sama seperti dalam sholat ini loh. Hubungan antara imam dan makmum ini loh. Yakini yang mana? Ya kan yang tadi disampaikan. Kalau memang itu rukun sholatnya, makanya bacaan yang paling kita perhatikan adalah bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Begitu Al-Fatihahnya meleset, sudah kita harus apa? Itu mesti itu di sini. Apalagi sekarang kok Manto ya. Terawih ini kan sudah keras dijaharkan Al-Fatihahnya kecepatan cahaya. Wes, langsung ya kan. Gimana kita ini? Alhamdulillah kalau di sini aman ya. Kalau di sana aduh. Ya kan. Ya Manto ya. Ya. Baik, alhamdulillah sampai sini. Ya gitu ya. Ini latihan kita. Bukan hanya terkait dengan hubungan imam dan makmum. Hingga kita bisa analogikan atau sebagai cerminan kecil hubungan kita. Kita sebagai imam pernah. Sekarang juga sedang menjalankan sebagai imam kan? Kita sebagai makmum iya. Kita juga saat ini sedang menjalankan sebagai makmum. Nah sekarang interaksinya nyontoh siapa? Ya nyontoh sholat aja. Ini apa ya? Seperti itu. Baik, ada tambahan mungkin di sini, Andika? Nggak ada. Manto ini harus belajar lagi. Ilmunya sholat jangan ditinggal. Jangan ngurusin nahwu aja. Sholat juga penting. Nahwu aja repot nantinya. Ya itulah.
Ya, kalau kita menggambarkan dulu enggak mungkin Pak Manto sama Pak Parti dulu duduk dalam satu majelis kan? Iya kan enggak mungkin perang terus. Ya, ya, Pak yang Pak Parti ini. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Ini sudah 14 ya? Oh, 13 ini. 13 ini sudah hampir separuh. Ya kita kembali introspeksi, muhasabah, iktikaf, gunakan itu untuk muhasabah, introspeksi, sehingga kita kedepannya itu benar-benar menjadi orang yang lebih baik. Kurang lebihnya sama maaf, kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.